Alamin. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Mana nih? Kalau yang kiri tengah keluar. Ini keluar. Ya, kita lihatkan keluar. Karena Allah suka yang ganjil, kita cukupkan sekali lagi berarti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa ayah-anda, abang-abang, kakak-kakak semua, ibu-ibu. Nah, tadi nampaknya agak lumayan ya, langsung hilang semua namanya. Ya. Memang salah satu godaan itu majelis ta'lim itu atau majelis ilmu itu memang disebutnya sebagai dengan raudhah, taman-taman surga. Dan orang yang terpilih masuk di raudhah itu enggak sembarangan. Ya. Orang yang sudah pernah umrah bisa masuk dia di raudhah, tapi tidak semua pernah mendapatkan sholat 5 waktu di dalam. Siapa yang sudah pernah umrah? Angkat tangan yang pernah sholat berjamaah di raudhah. Ada nggak? Banyak orang sampai mutawif sekalipun yang dia beberapa tahun dia di Makkah, Madinah, tapi dia belum pernah mendapatkan sholat 5 waktu di dalam di raudhah. Karena nggak sembarangan. Nah, kita nggak usah datang jauh ke sana ke Madinah, datang aja ke Masjid Quba. Ini ada majelis taklim. Sudah dapat raudhah, acaranya juga di Masjid Quba pula. Masya Allah. Masjid Quba ini adalah masjid pertama namanya yang dibangun sama Rasulullah. Maka orang yang pergi umrah pasti jalan-jalan ke sini. Orang Darmasraya tak usah jauh-jauh datang ke Madinah. Datang aja ke sini di Darmasraya, di jalan apa ini? Sungai Gambut. Nanti kalau mau lagi, kalau salah ngomong bahaya. Sungai Gambut. Ya, masya Allah, luar biasa. Masjid Quba. Ya, jadi salah satu muadzin di situ ada namanya Sa'ad Qarzai. Jadi muazzinnya Rasulullah itu sebenarnya bukan hanya satu orang. Yang kita kenal selama ini siapa namanya? Bilal bin Rabah. Sampai itu sekarang menjadi serapan bahasa Indonesia. Siapa Bilal hari ini? Ya, padahal Bilal itu nama orang. Banyak, ada kurang lebih 4 orang muazzinnya Rasulullah. Ya, Abdullah bin Maktum salah satunya. Dan juga kalau di Masjid Quba namanya Sa'ad Qarzai, muazzinnya Rasulullah, dan beliau muazzin di Masjid Quba. Ketika Rasulullah wafat, ya, barulah dia pindah di Masjid Nabawi menjadi muazzin juga di Masjid Nabawi. Alhamdulillah ya Anda Bunda, salam kenal dari kami dari Syawal Mubarak. Ya, alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini. Ya. Ini masjidnya cantik sekali, masya Allah. Bisa dikatakan rumah ini rumah minimalis, tapi cantik, masya Allah. Ayah dan bunda tercinta, hari ini kita berkumpul dalam rangka program Peduli Palestina, ya. Karena saat ini sudah 1 tahun itu genosida masih terus berjalan, dan sayang sekali, nggak tahu pada di Darmasraya ini ya, bagaimana tentang semangat boykot produk yang berafiliasi kepada Israel. Kalau di sini bagaimana semangatnya di Darmasraya ini? Semangat boykotnya? Semangat. Kan karena ada juga yang mohon maaf panas-panas hot ini tai ayam. Ya. Ya
Ya enggak? Awal-awalnya ada semangat. Begitu kesini enggak ada lagi ini semangatnya ini. Ya, maka ya handai bundaku, saya di mana-mana kalau misalkan kita ngisi ceramah tentang Palestina, salah satu yang saya suarakan itu adalah tentang boikot. Ya, karena kan kalau kata Allah itu kita berjihadnya itu salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Salah satu ya, kalau kita mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billahi wa rasulih, ternyata kita beriman kepada Allah dan Rasul itu belum cukup. Nah, kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah sudah cukup? Kata Allah belum. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Kau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda, abang-abang yang bisa berangkat dengan fisik berangkat ke Palestina sana, siapa berangkat? Siapa berangkat ke Palestina? Nampaknya muka-muka yang meragukan di sini. Ibu-ibu siap berangkat ke Palestina, Bu? Pasukannya di sana itu habis Quran semua, 30 juz di luar kepala. Sama jamaah Masjid Kuba juga kayaknya. 30 juz juga di luar kepala juga. Ya, tapi di luar. Di luar kepala juga ya. Allahu Akbar. Tahajud tak tinggal, apalagi sholat jamaah. Tapi mereka sholat berjamaah di tengah reruntuhan bangunan. Kita enak, karpetnya mantap. Oh, karpet merah pula, ya kan? Merah itu kan spesial ya, spesial. Makanya itu kalau ada di Istiqlal juga ini kurang lebih begini juga warnanya, ya, warna merah juga. Maka ya andai benda yang sudah pernah ke Istiqlal, pasti itu. Oh, kita sediakan karpet merah, Ustaz. Udah pernah ke Istiqlal belum? Udah. Oh, yang udah, ya udah pasti udah. Yang belum, yang namanya udah. Ya. Maka luar biasa. Kita di sini enak, Pak. AC-nya luar biasa, saya sampai kedinginan tadi. Langsung ke toilet saya belakang. Di depan mau langsung mau disemprot sama AC. Masya Allah, luar biasa. Ya. Enak kita, lampu masih ada. Ya. Minuman yang jatuh tadi ada minuman jatuh tadi. Oh sudah dipindahin. Nah, di sini kita enak, ada minuman. Makanan juga di sini ada. Ya, Masya Allah. Di sana mereka sholat di tengah reruntuhan dan mereka masih menjaga sholat berjamaahnya. Kita bagaimana? Apa kabar Mas Bro? Begitu ada berkumandang, Allah. Panggilan adzan ini bukan hanya untuk panggilan sholat. Ibarat kata ini panggilan kematian. Kenapa panggilan kematian, Ustaz? Apa kata Allah? Tak usah terlalu mengajar dunia. Kau sholat itu sampai kau meninggal aja, kau begitu mati udah selesai sudah. Ada nggak kira-kira orang mati pergi sholat? Tak ada. Dan ini memang tidak ada diskon, tidak ada ya keringanan. Kalau kau misalkan nih, ini saking luar biasanya dosa besar nih kalau kita tinggalkan sholat, makanya diberikan keringanan luar biasa. Kau tak bisa berdiri, ya duduk. Kau tak bisa duduk, ya baring. Kalau kau lagi di perjalanan, ya udah, kau diskon.
Berapa rakaat? Ya kalau 4 kau sunat dia jadi 2. Kau kosong. Kalau kau nggak bisa takhir, takdim. Awalkan. Nah, maka ini luar biasa. Kita fasilitasnya Allah luar biasa. Jadi ketika azan berkumandang, itu panggilan kematian. Jangan terlalu kau kejar dunia, bro. Kau itu akan menghadap sama saya. Kau mau apa? Mau apa? Oh, saya maunya sukses ini Ustaz. Ini Ustaz. Ya udah kau salat dulu. Ketika kau menjaga salatmu, hayya 'alas shalah, dijawab sama Allah lagi. Ya Allah, kalau misalkan saya salat, saya ngapain? Saya dapat apa? Kita ini kan sering maunya dapatnya yang di depan mata. Seringnya harus diiming-imingi. Ya, kita ibadahnya itu harus diiming-imingi, sama dengan anak kecil. Kalau anak kecil kau kasih hadiah, semangat kan kira-kira? Semangat ya. Maka kita diiming-imingi juga sama Allah. Begitu kau melaksanakan hayya 'alas shalah, maka apa kata Allah? Hayya 'alal falah. Kau akan mendapatkan kemenangan. Apa artinya hayya 'alal falah? Mari menuju kemenangan. Menang di sini. Jadi sukses itu banyak. Ada orang sukses tapi tak tenang. Ada nggak? Ada orang tenang tapi tidak sukses. Nih, orang yang meloncat dari lantai 8, kira-kira sukses nggak? Banyak uangnya Pak. Apartemennya banyak, rumah banyak, rumah mega, ya mobil banyak, istri juga. Tapi loncat dia dari apartemennya. Karena apa? Nggak tenang dia Pak. Mereka yang korupsi itu apakah sedikit uangnya? Ini kemarin tuh yang korupsi berapa ratus triliun, 270 berapa triliun itu, divonis 6,5 tahun dan denda 1 miliar. Banyak kali, masih berapa itu lebihnya itu. Padahal 1 triliun saja itu Pak Bu, 1.000 miliar. 1 triliun 1.000 miliar. Yang dendanya 1 miliar cuma. Berapa lagi lebihnya itu? Enak kali orang Indonesia ini. Enak. Di sini di Indonesia memang orang Islam kita ini luar biasa. Bukan hanya senjatanya yang disunat. Ya, potong hukumannya juga disunat. Allah. Apakah dia tidak sukses? Sukses dia secara materi. Tapi dia tidak tenang. Karena apa? Dia tidak menjaga. Ya? Maka Allah mengatakan hayya 'alal falah. Falah itu sukses dan tenang. Karena tidak semua orang tenang. Ada juga orang tenang aja. Orang di pinggir-pinggir jalan tuh mau bikin kekikik dia. Sama sesama mohon maaf. Ya, entah itu sama tukang ojek atau tenang aja dia. Meskipun kelihatan dari segi fisiknya biasa aja sambil rokokan, tenang aja dia. Tapi sukses nggak secara materi? Belum tentu. Maka kalau kalian mau sukses, jaga sholatnya. Kita enak di sini sholatnya masih fasilitas luar biasa. Di sana saudara-saudara kita di Palestina tak ada lagi nikmat seperti itu. Di sini kita enak, banjirnya masih banjir air. Di sana banjir air mata, banjir darah. Kita masih enak bersenda gurau sama anak istri kita, anak digendong sama orang tuanya. Di sana genosida, semua yang kecil, yang besar, ibu-ibu dibantai semua. Alhamdulillah. Maka kalau kita bisa berangkat. Kalau tak mampu berangkat, apa kata Allah? Kamu harus sisihkan ya sebagian daripada rezeki.
Karena sebagian daripada rezeki kita itu, salah satunya faedahnya itu adalah itu untuk mencuci. Ya, kira-kira ayahanda ibunda, ya, pendapatan kita di setiap bulan ini, yakin nggak itu halal semua? Yakin nggak? Yakin nggak itu 100% tak ada orang yang tersakiti di situ? Maka itu solusinya ada. Dan tidak ada ini. Coba cek di Darmasraya ini, ayahanda ibundaku, cek di Darmasraya ini, saking seringnya dia bersedekah, jadi miskin dia. Cari. Coba cek, saking seringnya dia bersedekah, jor-joran dia jadi miskin. Coba cek, cari di internet, pasti tak ada. Karena apa? Apa kata Allah? Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Nampak enggak tuh? Nampak enggak? Nampak. Kita ini kadang apa ya? Dari dulu di doktrin ada pepatah yang kurang elok ini. Kalau ini kurang sempurna. Ada yang bilang begini, hemat pangkal, pelit. Ini 11-12 nih Pak. Mohon maaf ini, mohon maaf. Ya, hemat itu 11-12 sama pelit. Maka hemat pangkal pelit, hemat pangkal medit, pangkal kedekut, pangkal bakhil, kikir. Apa lagi kalau dalam masalah apa bahasanya? Kikir, pilih, jaguang, jaguang, betul. Nah, coba semuanya, hemat pangkal jaguang. Coba semuanya, 1 dan 3. Hemat jaguang. Ini kayak jaguang ini dari ini pelit, kikir, sampai ini bakhil ini di atasnya bakhil kayak jaguang ini ya. Dia punya makanan tapi tak mau dimakan ya. Ini kayak apa susah gitu. Ya. Karena bahasa Al-Quran itu bukan hemat pangkal kaya Pak. Ini orang yang bikin pepatah ini keliru ini. Asli Pak. Ini doktrin dari kecil kita dulu ini salah ini. Kalau orang Islam secara rumusnya, ini kita kan panduannya Al-Quran. Apa kata Allah? Man ja'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Kau datang dengan 1, aku balas dengan 10. Berarti sedekah pangkal kaya. Dalil kedua, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, berinfak di jalan Allah, bukan di jalan Jenderal Sudirman. Berinfak di jalan Allah, maka tumbuh 1 biji, dari 1 biji tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai, ya itu tumbuh 100. 100 kali 7 sama dengan 700. Nampak nggak tuh? Nampak nggak tuh? Nampak. Ini janji Allah, bukan janji Pak D. Ulang, ini janji Allah, bukan janji Pak D. Ada Pak Dewan di sini? Ada? Bu Dewan ada di sini? Kalau nggak ada, kirimkan videonya. Ini janji Allah Pak. Kalau mohon maaf, janji Dewan itu masya Allah. Udah rahasia umum. Ya, rahasia umum sudah. Oh, sebelum ini waktu kampanye dia sok paling depan ya Pak. Oh, pakai sorban, pakai imamah, parfum luar biasa. Dia skala kayaknya Ustaz dari Sawah dibandingkan dia. Nanti kalau saya terpilih, saya akan betul-betul diratakan, sama rumah orang pun diratakan sama dia.
pilih sama dia, ternyata tanahnya yang dipakai ada ratakan. La ilaha illallah. Waktu kampanye ayat kursinya lancar, masya Allah. Begitu dapat kursi lupa sama ayatnya. Ada nggak begitu? Anggota dewan begitu di sini ada? 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 Kirimkan lagi. Ini janji Allah. Kau datang dengan satu, Allah balas dengan 700. Dan ingat, tidak ada orang yang suka sama orang yang pelit. Coba angkat tangan di sini yang suka sama orang yang pelit. Coba saya tanya ibu-ibu, Bu, Bunda suka kalau suaminya pelit? Kencang kali namanya. Ayah anda, abang-abang suka kalau istrinya pelit? Kalau jagoan? Suka istrinya yang jagoan? Kadang kasihan suaminya ini. Anak mintanya pas mau beli bensin cuma kasihan. Sayang, don't percaya lah. Udah kering ini. Oh ini bukan. Allah Akbar. Nah, tak ada yang sayang. Bensin dulu sayang, baru lagi kasih. Nah, kebalikannya nanti namanya ada pula kita kembalian. Allah Akbar. Tidak ada orang yang suka sama yang orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tak suka sama orang yang pelit. Ya. Orang pelit sekalipun tak suka sama orang pelit. Oh, bilangin aja sama, tahu saya kau datang ke Pak Haji Samsudin tuh, mohon maaf kalau ada kesamaan ya. Tahu saya kau datang ke Pak Samsudin sana itu. Oh, itu pelitnya itu minta ambil bakhil kali orangnya. Begitu selesai, check and recheck. Dia juga ternyata pelitnya 17 setan. Lebih lagi jagoan kuadrat. Maka ayah anda yang bilang, kalau orang rajin sholat nih, orang rajin sholat, begitu dia mati, berhenti pahalanya. Berhenti gak pahalanya? Atau ada di sini orang begitu mati, bangun lagi datang dari sini untuk sholat jamaah? Tak ada. Orang rajin tahajud, begitu mati selesai puasa alam. Orang puasa Senin Kamis bahkan puasa Daud sekalipun, begitu dia mati, tak ada dia berhenti sudah pahalanya. Tapi kalau dia rajin bersedekah, ini saya dengar ini orang punya pribadi barangnya bangun dengan dana sendiri ya. Udah Allah bangunkan istana di surga insya Allah. Itu janji Allah. Berapa banyak pahala ini? Beliau ibarat tak datang aja, saya nggak tahu sama orangnya, ya. Tapi secara angin segar-segar sudah seperti itu. Beliau tak datang aja dari sini, pahala M-banking lancar masuk. Tahu M-banking? Lagi duduk dia, ting niung mantap 10 juta masuk nih, ting niung order 10 juta, ting niung 100 juta. Wih ternyata jumatan. Wah jumatan kok masuk full, dipakai jumatan juga. Oh pahalanya karpet nih, lampu luar biasa. Mati begitu mati orangnya masih berjalan kan? Masih. Makanya dalam Quran dikatakan, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Ya Allah, tangguhkan dulu ajalku ya Allah. Bangkitkan lagi saya ya Allah. Saya mau ngapain? Ya kalau misalkan orang kalau ditanya kalau kau dibangkitkan kau mau ngapain? Apa kata ayat? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia akan bersedekah. Bukan mau sholat, bukan mau puasa. Saking dahsyat dan pahala sedekah itu. Karena apa? Sedekah itu melibatkan banyak orang. Sosial itu. Kalau orang sholat itu pribadi aja, dia sendiri yang merasakan. Puasa, yang lapar, dia sendiri apa bareng-bareng? Ya pasti sendiri doang kan? Tapi kalau sosial sedekah, Masya Allah. Kemarin kami bareng sama
Bro Atta Halilintar. Tahu Atta Halilintar? Dia YouTuber nomor 1 di Asia Tenggara. Bareng sama Bang Atta kemarin, sama si Putra Siregar yang punya PS Store. Itu gila itu penghasilannya mereka. Ya, 1 bulan bisa ratusan miliar. Kemarin kami habis sedekah 15 ton beras, sekitar kurang lebih 250 juta, plus 3 umroh, dan uang tunai dibagi satu santri itu 1 juta, 2 juta. Maka itu saya bilang, kekayaan kalau di tangan orang tepat luar biasa. Yang dibangun masjid, tapi orang kaya yang bukan di tangan tempat diskotik yang dibangun. Ya kan? Tempat hiburan memang tempat. Maka orang Islam harus mapan 3. Mapan iman, ya, mapan ilmu, mapan ekonomi. Kau mapan iman, tak mapan ilmumu, bahaya. Makanya dikatakan Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Kau mapan iman, tapi kau tak mapan ilmu. Kau mapan iman, mapan ilmu, tak mapan ekonomi, bahaya juga. Berapa banyak orang yang menjadi murtad gara-gara ekonomi. Banyak kejadian di Jawa Barat, dibawakan mie 1 kardus, 1 karung beras, langsung dia murtad. Maka harus hati-hati. Maka kita orang yang mapan ekonomi, mapan ilmu, tak mapan iman, bahaya juga. Bisa membodoh-bodohi. Makanya dikatakan Iqra bismi rabbik, kau menuntut ilmu bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Karena kalau kata kau menuntut ilmu tanpa nama Tuhan, berarti nama setan. Berapa banyak orang pintar tapi membodoh-bodohi. Sekali klik, link aja yang dikirim, klik langsung hilang semua uang yang ada di ATM. Ada nggak kasus begitu? Banyak. Pintar kan dia? Pintar, tapi bismillahirrahmanirrahim tak ada. Dia Iqra saja, tak bismillahirrahmanirrahim. Maka ayah anda ibunda tercinta, abang-abangku semuanya, ya, peristiwa Palestina ini bukan peristiwa mereka saja, bukan musibah untuk dia saja, tapi ini adalah masalah kita bersama. Pernah nggak dengar ayah anda ibunda hadis tentang yang tidak akan terjadi kiamat sebelum nanti pohon, batu itu akan ngomong bahwasanya ada orang Yahudi di belakang sana. Ya, ada orang Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Kecuali pohon tuh. Pernah dengar dalilnya ya? Kenapa suatu ketika seorang syekh ditanya, kenapa sampai pohon dan batu ikut ngomong? Apa kata syekh itu? Kan kalau kita ngomong memang ya itu manusiawi. Kalau batu sama pohon, Pak, kira-kira pernah nggak dengar bapak-bapak ngomong batu? Di sini ada batu yang ngomong sama bapak-bapak, ada? Bahaya tuh. Yang ada orang ngomong sama batu. Saya minta ya Allah. Ada juga tuh begitu. Bawa sesajen, ada juga tuh. Tapi nanti di akhir ya, sebelum kiamat nanti, itu pohon yang batu yang ngomong ke manusia. Ada orang yang di belakang saya, bunuh dia. Ditanya syekh, kenapa batu sama pohon itu sampai ngomong seperti itu? Maka kata syekh itu mengatakan, karena saat itu tidak semua manusia, tidak semua orang berani bersuara tentang Palestina. Mereka tutup mata, takut bersuara. Maka ayahanda ibundaku kalau aktif di media sosial, cari artis-artis besar yang berani menyuarakan tentang Palestina.
Ada nggak? Coba, misalkan, mohon maaf, kita sebut merek aja nggak apa-apa. Artis sebentar, siapa yang abang kenal? Jadi Corbuzier kenal? Pernah nggak melihat videonya menyuarakan tentang Palestina? Atau di medsosnya? Bayi Mom, Ayu Ting Ting. Alamat palsu sudah ada yang dikasihkan. Itu tak ada, itu belum saya cek. Mudah-mudahan kalau yang punya ini, kalau ini kan direkam ini. Kalau misalkan ada yang punya rekaman atau video yang di mana public figure besar, artis besar menyuarakan tentang Palestina, tolong kirimkan ke saya. Karena apa? Kita mau lihat ini. Ya, kita mau lihat artis siapa aja yang besar yang menyuarakan Palestina. Belum ada. Bisa kita hitung. Kalaupun ada kita bisa hitung jari. Makanya batu pohon ikut ngomong nanti Pak. Percaya nggak nanti kalau begitu? Percaya nggak? Percaya nggak? Kalau nggak percaya perlu disyahadatkan ulang nih. Ya. Hadis mengatakan begitu di Sahih. Ya. Coba. Maka ayahanda ibundaku, kita masuk golongan yang mana nih? Menyuarakan atau bahkan menutup mata dan menutup mulut. Maka jadikan nih handphonenya untuk share kebaikan. Ada info tentang Palestina, share. Nih, pakai jaringannya. Berzikir juga. Ya. Apalagi ketika tadi pertama berangkat, kalau kamu berangkat, oke. Yang kedua bersedekah. Yang ketiga boikot tadi Pak. Ya, bagaimana untuk semangat boikotnya? Tadi minumannya apa tadi? Prima, alhamdulillah. Saya beberapa tempat kalau ada yang menyuguhi saya maaf, aqua, saya langsung sampaikan ke panitia. Memang panitia kadang memang maunya memberikan yang terbaik untuk ustaznya. Cuman begitu ada fatwa, kan sudah ada fatwa ini Pak. Jadi bukan lagi main-main ini. Sudah ada fatwa bahwasanya Denon Aqua ini dia berafiliasi ke distribusi. Maka kita harus bantu. Ya, pakailah itu. Terima UMKM punya, sini punya. Pakai itu. Majukan UMKM kita. Tak mungkin orang lain yang memajukan UMKM kita. Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Di sini nggak ada Indomaret di sini. Jangan sebentar, kalau perlu selamanya. Ya kan? Ini kan kita ini majukan. Itu luar biasa. Apalagi ganti dengan prima atau le mineral. Itu masih aman, le mineral. Naik kelasnya lagi sini. Itu minuman orang Jawa. Orang Jawa punya itu le mineral. Ya. Oreo, susu beruang, ganti jadi susu 7 kurma. Ya, bukannya Nestle, karena ada juga susu 7 kurma Nestle. Ada juga Sunlight. Nih ibu-ibu nih, ibu-ibu masih pakai Sunlight nggak? Ganti apa? Mama Lemon. Tak dapat Mama Lemon, Bapak Lemon sekali. Ganti, pokoknya apa yang berkaitan dengan itu tentang istri boykot. Dan jangan main-main Pak. Ya, saya sampaikan kepada tim, makan sekalipun kalau ada sisanya jangan disisa, bungkus pulang saya bilang. Karena apa? Di luar sana di Israel, di Palestina ini makan pun susah. Kita di sini banyak makanan, kok mau buang-buang? Berdosa kita. Double dosanya. Yang mubazir, yang kedua tentang peduli kepada sesama umat Islam. Kelak ayahanda ibunda kita akan ditanya apa yang telah kita perbuat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan berkumpulnya kita hari ini malam ini di Masjid Kuba, insyaallah itu menggugurkan pertanyaan kita nanti di akhirat. Apa yang telah kau perbuat untuk Palestina?
segini ya Allah, tanggal hari ini ya Allah, jam 9 ya Allah, saya berkumpul di Masjid Quba dalam rangka program peduli Palestina. Sudah punya jawaban tidak? Ya, sampaikan kepada yang belum datang. Share videonya. Lu nanti siap-siap ya, dicari bukan lagi. Ya. Maka ya anda bunda, coba operator belum lagi error. Oh, gara-gara Israel. Ya. Oh, Masya Allah. Memang harus diberikan kepada ahlinya. Segala sesuatu kalau bukan ahlinya yang megang, rusak, error. Itu baru barang sedikit begini. Gimana kalau negara? Ya. Maka pemerintahan juga harus dipegang sama yang ahlinya. Ingat tadi konsepnya Iqra bismi rabbik. Orang sekarang Pak, kita Indonesia ini nggak kekurangan orang pintar Pak, nggak kekurangan. Banyak orang pintar di Indonesia ini. Begitu pun profesor, doktor, begitu semua. Sekolah sampai S2, S3, S3, S7, S semuanya. Ya. Tapi dia kurangnya bismi rabbik. Dia Iqra tapi nggak bismi rabbik. Maka banyak dia. Ada siap? Boleh lagi? Maka yang dari bundaku, kelak di akhirat ada yang di dalam Al-Quran itu di surah As-Sajdah dikatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu dibaca di sini kalau Jumat subuh dipakai. Itu kudu tahu juga maknanya tuh. Ya, tuh setiap Jumat subuh dibaca nih. Dia satu pakai sama Alisa juga. Apa sajadahnya saja dibagi dua? Ya kan saya nanya. Ya kan dia tergantung kebiasaan. Soalnya kalau udah masuk sama Alisa, kamu batuknya semua. Kamu kumat langsung. Asik. Kamu sama batuknya orang Pak. Ya, la ilaha illallah. Jadi ini asal jalan dibagi dua. Terserah mau bagi dua. Jika pun terserah tak apa-apa lah ya. Sunnah. Ya. Nah, itu ada ayatnya di situ. Rabbana absarna. Ya Allah, saya telah melihat ya Allah. Wa sami'na. Laptopnya yang error kan? Asalkan jangan orang-orangnya yang error. Kalau orangnya yang error bahaya. Kalau orangnya error Pak, yang mana tadi? Yang mana? Itu sama saya. Bang, dalam gajinya sebagian kan? Ya afiliasi. Maka yang anda yang benda. Sampai mana tadi? Ya, amal soleh. Itu luar biasa. Naudzubillah kita termasuk orang itu jangan sampai.
Orang yang berdoa seperti itu, sudah itu ungkapan orang yang di akhirat nanti. Ya Allah, saya telah melihat ya Allah siksaan ya Allah. Saya telah mendengar ya Allah gemuruh siksaan teriakan orang-orang di neraka ya Allah. Bangkitkan saya kembali ya Allah, Engkau bumi ya Allah. Na'mal sholihan. Saya beramal soleh. Ya. Bukan mau sholat, bukan sedekah itu. Tapi ingat, ini satu paket ini. Sedekah dan sampai sedekah lancar, sholat tak lancar. Salah itu, ya. Karena sholat ini juga kuncinya juga surga. Hati-hati juga, tiangnya agama. Rusak tiangnya, wassalam. Rubuh sudah, ya. Maka ayah anda dan bunda tercinta, sudah siap? Tolong kita putar penyaluran kita di Palestina. Alhamdulillah sudah dalam 6 bulan ini kami menyalurkan 20 kali ke Palestina. Jadi orang yang kan banyak tuh bantuan, tidak semua bantuan bisa masuk langsung, Pak. Tidak semua. Ya, alhamdulillah kita keluarganya guru kami masih ada di Gaza sana, di Palestina. Makanya langsung ke sana. Alhamdulillah. Makanya ada yang undang. Sebelum kita masuk di donasi, ada di dalam Al-Quran itu dikatakan Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Jadi ini semua orang pernah mengalami hal ini. Saya yakin. Ketika diperhatikan baik-baik, semua orang pasti mengalami. Ibu-ibu ke bapak-bapak, ya, yang dewasa khususnya, ketika kotak amal lewat, ya, itu pasti ada terbesit dalam hati. Ketika kita mau sedekah, misalkan mau cabut yang warna merah, itu pasti ada bisikan. Apa dia bilang? Jangan yang merah, jangan yang merah, yang biru saja, yang biru. Pernah nggak mengalami hal ini? Pernah nggak ada bisikan seperti itu? Bukan lagi pernah, Ustaz. Sering kali. Karena apa? Itu memang SOP itu, standar operasional persetanan. Ya. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Apa dia bilang? Setan itu senantiasa membisiki kamu fakir, sedikit aja. Karena ada beda kalau sedikit aja. Sedikit aja. Itu jagoan. Ya. Ya. Karena ada orang politik boleh cap pilih apa